Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada hadis wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tartula syamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari supaya orang yang berbuat dosa pada siang hari itu bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari supaya orang yang berbuat dosa pada malam hari itu bertaubat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Sampai matahari itu terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini para ulama menjelaskan bahwa dari hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa taubat itu harus dilakukan sebelum waktu ditutupnya pintu taubat. Waktu ditutupnya pintu taubat yang pertama adalah ketika matahari itu terbit dari barat. Ini adalah perkara ghaib yang harus kita imani, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Karena ini telah disebutkan di salah satunya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika matahari tersebut terbit dari barat, maka seluruh manusia itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang muslim ataupun yang kafir, yang musyrik, semuanya akan beriman pada saat itu, akan tetapi imannya itu tidak akan berguna. Ya, karena di sini kita disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tatlu asy-syamsu min maghribi, hatta lil ghayah. Bagi yang belajar ilmu nahwu, hatta itu adalah untuk menunjukkan batas. Inilah batasnya. Ketika itu sudah terjadi, maka Allah tidak menerima taubat dari para hambanya. Maka ketika matahari tersebut terbit dari barat, seluruh orang yang melihatnya akan menyadari hakikat dari apa yang sedang terjadi. Ini hari kiamat sudah dimulai. Ketika itu terjadi, maka seluruh manusia, tadi disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa seluruh manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi iman tersebut tidak akan berguna. Makanya ketika kita membaca surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim itulah Alkitab, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib ini bisa bermakna beriman kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sesuatu yang paling ghaib. Sesuatu yang paling ghaib. Banyak sekali perkara ghaib yang bisa kita sebutkan. Jin, malaikat, alam kubur, alam akhirat, surga dan neraka, balasan di surga, ya, azab di neraka. Itu semua adalah perkara ghaib. Jangan jauh-jauh. Kalau alam kubur itu masih nanti, alam akhirat masih nanti, ya, bagi kita semua alam kubur masih nanti. Bagi orang yang sudah meninggal, mereka sudah berada di dalamnya. Sedangkan kalau kita melihat misalkan jin dan malaikat, nah sekarang di dunia jin dan malaikat ada. Tapi gak usah jauh-jauh. Dalam diri kita ruh itu adalah perkara ghaib. Ya, yang ditutup sama sekali ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ruh termasuk perkara ghaib. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih ghaib dari itu semua. Alladzina yu'minuna bil ghaib,
yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa bermakna beriman kepada setiap sesuatu yang ada disebutkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, yang itu termasuk perkara ghaib. Beriman kepada surga dan neraka, beriman tentang hari akhirat, beriman tentang alam kubur, beriman tentang fitnah kubur, yaitu 3 pertanyaan di alam kubur, man rabbukum madinukum man nabiyuk. Beriman kepada seluruh perkara ghaib yang disebutkan di dalam syariat Islam. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib bisa bermakna khusus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya lebih sempit, atau maknanya lebih umum, yaitu seluruh perkara ghaib yang harus kita imani karena disebutkan di dalam dalil, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang as-sahihah. Maka ciri khas dari orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, ciri khas dari orang yang bertakwa itu adalah mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Yakni ketika itu sudah disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, walaupun itu belum terjadi, cukup bahwa itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup bahwa itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ta'na. Ya, ini adalah sifat dari orang yang beriman. Ini adalah sifatnya para sahabat. Ini adalah sifatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Inilah sifatnya Abu Bakar, inilah sifatnya seluruh sahabat yang lain. Sami'na wa ta'na. Kalau ini disabdakan oleh Allah, kalau ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-haq. Ya. Jadi tidak perlu sesuatu itu terjadi. Tidak perlu sesuatu tersebut harus terjadi terlebih dahulu. Sehingga itu mengapa ketika hari kiamat itu kemudian yakni seseorang tidak mau beriman padahal sudah terjadi kejadian-kejadian akhir zaman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Al-Mahdi, Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu semua terjadi, masih tidak beriman, betul tidak? Baru mau beriman setelah matahari terbit dari barat. Kira-kira antum bisa bayangkan seberapa keras hati mereka, betul tidak? Antum bisa bayangkan seberapa keras hati mereka. Makanya orang yang paling buruk adalah orang yang menyaksikan matahari terbit dari barat, yang kafir. Ya, ala kulli hal ketika itu kaum muslimin sudah diangkat, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika angin berhembus. Ya, jadi mereka lah yang paling buruk. Kenapa? Setelah serentetan kejadian-kejadian akhir zaman, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pelajaran yang penting bagi kita, ya. Di zaman ini, walaupun kita katakan ini adalah akhir zaman, kita tidak bisa mengetahui kapan hari kiamat, tetapi banyak tanda-tanda akhir zaman, ya, yang disebutkan di dalil telah kita saksikan satu persatu. Maka tidak perlu menunggu sesuatu tersebut beneran terjadi baru kemudian kita mengimaninya. Cukup itu disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu sudah cukup untuk menjadi hujjah. Sebagian orang menolak Dajjal. Sebagian orang menolak Dajjal atau berusaha untuk mentakwil Dajjal. Dajjal itu setahun turun ke bumi itu 40 hari, satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 pekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari manusia seperti biasa. Ini Nabi Muhammad SAW mensabdakan demikian. Para sahabat memaknainya secara zahirnya. 1 tahun yang pertama memang seperti, 1 hari yang pertama memang seperti 1 tahun. 1 hari yang kedua memang seperti 1 bulan. Jadi kalau misalkan dari subuh ke zuhur misalkan berapa? 6 jam, berarti 1/4 hari. Maka nanti 1 hari yang seperti 1 tahun, dari subuh ke zuhur, itu seperti 1/4 dari setahun, berarti berapa? 3 bulan. 3 bulan dari subuh ke zuhur. Para sahabat bertanya, kita cukup sholat sekali, jadi kita sholat subuh sekarang, nanti sholat zuhurnya 3 bulan lagi, atau kita bagaimana cara sholatnya? Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengira-ngira. Kalau subuh ke zuhur 6 jam atau 7 jam, maka ya sudah, kita setelah sholat subuh 7 jam lagi kita sholat zuhur, walaupun matahari masih seolah pagi, masih timur mana? Ya di sana sekitar. Ya masih baru terbit. Karena baru mau zuhur nanti masih 3 bulan lagi. Ini 1 hari pertama ketika Dajjal itu turun. Ini sami'na wa ta'na. Sebagian orang tidak mau untuk menerima hal ini.
Sebagian orang berusaha untuk mentakwil, menyimpangkan maknanya. Mereka mengatakan, ada dai, alhamdulillah bukan di Indonesia, di negeri barat, dakwahnya dalam berbahasa Inggris begitu ya. Dia mengatakan bahwa we have to understand Al-Quran dan Sunnah with the system of meanings. Ya, kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sistem makna tertentu. System of meanings, tampaknya keren, tampaknya ilmiah, betul tidak? Tapi sebenarnya ini adalah takwil. Ini dia memiliki keyakinan batiniyah. Dia mentakwil Dajjal. Dajjal 1 hari pertama itu seperti 1 tahun, yakni negeri Inggris. 1000 tahun berkuasa. Habis itu Dajjal 1 hari kedua itu seperti 1 bulan Amerika. Ya, tinggal di cocok logi, kira-kira perbandingan antara 1 tahun dengan 1 bulan berapa? 1/12. Maka perbandingan waktu berkuasanya Inggris dengan waktu berkuasanya Amerika juga 1/12. Oh, kok cocok? Nah, lanjut. 1 hari kemudian seperti 1 pekan Israel kata dia. Kemudian hari-hari sisanya itulah kemudian Dajjal beneran keluar. Dajjal yakni kerusakan yang besar beneran terjadi. Ya, dari habis itu kemudian dia mengira-ngira kapan kira-kira Israel akan hancur dan seterusnya. Ala kulli hal, ini semua adalah makna yang tidak pernah diajarkan dan dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Jadi ketika kita mempelajari bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini Dajjal manusia yang Allah izinkan untuk kemudian berbuat kerusakan, ada tanda-tandanya, kemudian nanti keluar di akhir zaman, bukan saat ini belum keluar. Kalau sekarang kan berarti sudah, ini periode apa kira-kira? Inggris, Amerika atau Israel? Gitu ya. Ana belum nanya ke dia, jadi ke beliau, jadi ya sudahlah, nggak usah ditanya. Ya, orang tersebut akan menjawab periode Israel. Baik. Jadi ketika seseorang itu baru mau meyakini sesuatu, ketika sesuatu tersebut baru dia lihat, ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman cukup itu disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, hadis yang sahih, maka itu sudah cukup. Ya, makanya tidak perlu menunggu sampai matahari terbit dari barat, tidak perlu menunggu Ya'juj Ma'juj itu keluar, Dajjal keluar, tidak perlu menunggu Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh, ini sudah cukup. Kemudian dari hadis ini kita mendapat kesimpulan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya. Allah memiliki sifat tangan, tidak sama seperti tangan manusia, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat tangan yang sempurna, tidak boleh kita bayangkan. Kalau kita bayangkan seperti tangan manusia, maka itu adalah kesalahan besar. Jadi kita cukup sami'na wa ata'na, Allah memiliki sifat tangan tapi tidak seperti tangan manusia, tetapi sifat tangan yang sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari itu bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari itu bisa bertaubat. Para ulama mengambil kesimpulan dari sini bahwa seseorang itu walaupun dia misalkan tidak langsung bertaubat dari dosanya, masih menunda dosanya siang hari, masih dia tunda sampai malam, dosanya malam hari masih dia tunda sampai siang, maka orang tersebut tetap akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaupun dosa tersebut itu dilakukan sudah lama, kita baru mau bertobat sekarang, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, berarti kesimpulannya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat. Ketika malam hari Allah bentangkan tangannya supaya pendosa di siang hari bisa bertaubat, ketika siang hari Allah bentangkan tangannya supaya pendosa pada malam hari bisa bertaubat. Maka ini menunjukkan Allah selalu membuka pintu taubat yang luas pada siang hari dan pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Allah memiliki dua tangan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah terbentang. Yang di dua tangan Allah semuanya kanan. Tidak bisa kita bayangkan, tidak boleh kita bayangkan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi sebagaimana hadis yang sahih, seluruh tangan Allah
ya kilta yadayhi yamin. Ya, setiap dari kedua tangan Allah itu kanan. Maka ini tidak sama dan tentunya tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan buah-buahan di surga saja tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya, rasanya, bentuknya, warnanya. Cuma sama secara nama. Mungkin kalau sekarang ada pisang, mungkin di surga juga ada pisang. Intinya yang jelas di sini ada susu, di sana ada susu. Ya, sama namanya, tetapi kita nggak akan bisa membayangkan bagaimana nikmat surga. Setiap kita bisa bayangkan istana di surga misalkan, setiap kita bisa bayangkan pasti salah. Pasti istana di surga lebih megah dan lebih indah daripada itu. Setiap kita bayangkan seberapa besar dan seberapa megah dan seberapa luas, pasti salah. Demikian pula al-hurul ain bidadari, tapi ana sarankan nggak perlu dibayangkan. Tapi jadi pasti lebih cantik daripada yang nggak usah dibayangkan. Makanya, jadi di sini kita lihat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat sampai matahari terbenam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat dan tadi kita katakan Allah memiliki sifat tangan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tangan kanan ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam masalah ini. Baik. Kemudian masih banyak faedah dari hadis ini, tapi kita bisa lanjut ya karena waktu kita terbatas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, diriwayatkan juga oleh Muslim. Sama maknanya seperti sebelumnya, yaitu ketika taubatnya itu dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika taubatnya itu baru dilakukan setelah dia sadar kondisinya, setelah dia melihat matahari tersebut terbit dari barat, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini itu mendukung makna yang sebelumnya. Hadis sebelumnya dari Abu Musa al-Asy'ari, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di hadis berikutnya wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini putranya Umar bin Khattab ya, yaitu Abdullah bin Umar, salah satu sahabat yang Allah berikan taufik untuk bisa menguasai ilmu fikih dan ijtihad, termasuk diantara al-mukthirina fil fatwa, orang-orang para sahabat yang banyak dan berfatwa ya, karena diberikan kemampuan untuk bisa berijtihad. Ada 7. Anda sering menyebutkan 7 sahabat as-sahabah alladzina minal mukthirina fil fatwa fil ifta. Siapa yang bisa menyebutkan 7-7-nya? Nah, Ibnu Abbas 1, Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah banyak dalam hadis tapi tidak banyak berfatwa. Umar, Ali, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, 3 Abdullah, 1 lagi. Punya kontribusi besar dalam kompilasi mushaf. Zaid bin Thabit. Naam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, itu 7 itu termasuk yang banyak fatwanya. Ya, jadi kalau fatwanya dikumpulkan bisa tebal masing-masingnya ya. Jadi itu diantara 7 sahabat yang banyak berfatwa. Abdullah bin Abbas di Makkah, dengan style ijtihadnya Abdullah bin Abbas, kemudian mengajarkan ijtihad beliau kepada murid-murid beliau, yaitu generasi tabi'in di Makkah.
Kemudian generasi tabi'in mengajarkan style istihadnya Abdullah bin Abbas dan hadis-hadisnya Abdullah bin Abbas ke generasi tabi'in. Salah satu dari generasi tabi'in yang menerima langsung style istihadnya, cara belajar, cara istihadnya Abdullah bin Abbas, siapa dari imam mazhab? Imam Malik. Ya, ngawur sekali. Ini di Makkah. Imam Malik di Madinah, Imam Daril Hijrah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu banyak sekali pendidikan fikih beliau banyak sekali terpengaruh style istihadnya Abdullah bin Abbas. Taib, itu Abdullah bin Abbas. Kalau Aisyah di Madinah, kalau Ali ke mana? Ke Irak. Ya, Ali ke Irak. Umar di Madinah, Abdullah bin Umar di Madinah, Aisyah di Madinah, 3 di Madinah. Ya, Zaid bin Thabit di Madinah, banyak di Madinah. Abdullah bin Abbas ke Mekah, Abdullah bin Mas'ud ke Irak sama Ali. Jadi stylenya Ali dan stylenya Abdullah bin Mas'ud itu kemudian mempengaruhi stylenya para tabi'in yang ada di Irak. Tetapi karena banyak hadis palsu di Irak, kan jauh dari Madinah, maka para ulama tabi'in di Irak itu banyak memiliki standar hadis yang lebih ketat daripada para ulama di Madinah. Orang-orang di Madinah standarnya simpel sekali. Hadis khalas, sahih. Karena sumbernya hadis. Tapi kalau di Irak banyak yang memalsukan, banyak orang Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Sehingga banyak hadis palsu, banyak hadis dhaif, sehingga kriterianya lebih ketat. Karena kriteria lebih ketat, perbendaharaan hadis lebih sedikit. Kriteria lebih ketat, filter lebih banyak, perbendaharaan hadis pasti lebih sedikit. Karena perbendaharaan hadis lebih sedikit, maka akan lebih banyak menggunakan qiyas, istihad qiyas, istihad maslahat, maslahat madarat, qiyas. Akhirnya kemudian di generasi tabi'in muncul 2 madrasah yang menonjol. Madrasah yang enggak perlu banyak pakai qiyas karena hadis lebih banyak, madrasah di Madinah, madrasah ahli hadis. Dan madrasah yang pengen juga berdalil dengan hadis, tetapi karena tadi banyak hadis palsu sehingga filternya lebih banyak, sehingga hadisnya lebih sedikit, sehingga akhirnya lebih banyak menggunakan istihad qiyas dan istihad maslahat. Akhirnya kemudian fikihnya itu kita sebut dengan madrasah ahli ra'yi. Jadi madrasah ahli ra'yi bukan karena mereka murni menggunakan ra'yi yang tercela dan tidak mau menggunakan hadis, bukan. Justru mereka sangat disiplin dalam mencari hadis yang sahih, sehingga filternya lebih ketat, sehingga hadisnya lebih sedikit, sehingga dalam masalah-masalah kontemporer, karena hadisnya lebih sedikit, banyak menggunakan akal. Tapi jadi akal yang sahih maksudnya, ya akal yang sahih yaitu istihad qiyasi dan istihad maslahi, istihad qiyas dan istihad maslahat. Nah, jadi kita lihat di sini, yakni style istihadnya para sahabat itulah yang kemudian mempengaruhi style istihadnya para tabi'in. Style istihadnya para tabi'in itulah yang kemudian mempengaruhi style istihadnya para imam mazhab. Imam Syafi'i di Makkah dan kemudian berguru ke Imam Malik di Madinah. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah bergurunya ke orang-orang Irak, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad di Irak, tapi Imam Ahmad itu tawafal balad, banyak safar kemana-mana sehingga beliau mengumpulkan banyak sekali style istihad. Imam Syafi'i alhamdulillah dari Madinah, enggak cukup di situ, beliau ke Irak untuk mengetahui perbedaan pendapat, sudut pandang antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Kita lihat makanya 4 mazhab itu style istihadnya beda-beda, tapi kita lihat yang paling mirip itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena ini guru murid, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. 3 ini mirip sekali fikihnya. Agak beda sedikit adalah mazhab Hanafi. Agak beda jauh. Ya. Jadi balik lagi, Abdullah bin Umar berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang selama nyawa dia belum sampai kerongkongan. Ini pintu taubat yang kedua. Batasan pintu taubat yang kedua. Kalau batasan pintu taubat yang pertama adalah hari kiamat, batasan pintu taubat yang kedua adalah kematian seseorang tersebut. Yang pada hakikatnya itulah hari kiamat untuk dia. Kiamah sughra, ada kiamah kubra. Kiamah sughra, kiamat bagi masing-masing orang. Kiamat kubra, kiamat bagi seluruh orang. Kiamat sughra,
itu adalah ketika seseorang meninggal dunia. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu nyawanya sudah di kerongkongan, seperti yang terjadi pada siapa yang terjadi nyawanya sudah di kerongkongan? Fir'aun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an." Bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan keburukan sampai ketika kemudian kematian itu menghampirinya, baru kemudian dia berkata, "Inni tubtul an." Aku bertaubat sekarang. Ketika sudah nyawa sudah berada di kerongkongan, taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berada di sisi orang yang hendak meninggal, kita jangan patah semangat untuk mentalkin. Kita belum tahu apakah nyawa sudah di kerongkongan atau tidak. Kalau sudah kita talkin, beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya gak perlu kita ajak bicara lagi, ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan darurat, misalkan butuh minum atau apa, misalkan ambilkan minum dan seterusnya. Kalau misalkan beliaunya itu mengucapkan kalimat lain selain la ilaha illallah, sudah ditalkin la ilaha illallah kemudian masih mengucapkan kalimat lain, kita bantu lagi. Tapi kalau misalkan belum mau untuk mengucapkan, kita nggak boleh paksa, ya, tidak boleh paksa. Kata para ulama, tidak boleh memaksa untuk mengucapkan talqin. Jangan kemudian antum katakan ini sudah mau, ya. Khawatirnya apa? Kata para ulama, khawatirnya secara zahir orang ini kesal sama kita, tapi akhirnya zahirnya kita melihat meninggalnya tidak baik dalam kondisi kesal. Kesalnya bukan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kesalnya sama kita. Baik, nah. Jadi di sini kita lihat bahwa pintu taubat itu ditutup bagi seseorang ketika nyawanya sudah di kerongkongan, sebagaimana hadis ini, sebagaimana ayat tadi, ketika nyawanya sudah di kerongkongan itu tidak berguna. Tetapi ketika nyawanya belum sampai di kerongkongan, maka itu taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa tipis jarak antara kedua hal ini. Makanya di antara akidah Ahlussunnah, ini belum azan ya. Di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak boleh bagi kita untuk mengatakan secara ta'yin, secara individu, orang ini masuk surga atau orang ini masuk neraka. Walaupun orang ini muslim, kita cukup doakan, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah memasukkan dia ke dalam kita dan dia ke dalam surga. Tapi kemudian kalau kita katakan, Masya Allah sekarang fulan sudah di surga, tidak boleh. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kepada para ulama, syekh, dianggap wali, Masya Allah baru meninggal dunia, Masya Allah syekh fulan sekarang sudah di surga. Sebaliknya orang kafir yang jahat sekali, yang menyimpang, orang itu biasanya alhamdulillah sekarang orang itu sudah di neraka. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita khawatir memang kalau menyimpang, khawatir masuk neraka, khawatir. Tapi tidak boleh kita pastikan orang ini masuk neraka atau orang ini masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah disebutkan di misalkan akidah Thahawiyah, banyak di kitab-kitab akidah. Karena kita tidak tahu bagaimana seseorang ketika 1 detik sebelum nyawa di kerongkongan, untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak perlu bibir itu bergerak, cukup lisan bergerak. Dicoba saja. Ya, kalau sudah lemas sekali, tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan menggetarkan lisan. Kita tidak tahu seberapa, mungkin dia walaupun zahirnya kafir, tapi bisa jadi selama ini dia belajar Islam. Tidak kita tahu, nggak bilang-bilang. Ketika sudah mendekati, ternyata mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita melihat secara zahirnya masih, kita tidak tahu dia masuk Islam atau tidak, zahirnya selama ini non-muslim, ya sudah. Kita perlakukan seperti non-muslim. Tidak kita solati, tidak kita makamkan di kuburan kaum muslimin. Tapi dia di sisi Allah adalah muslim. Kalau memang masuk Islamnya sebelum, taubatnya sebelum ya, nyawanya di kerongkongan. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.